Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini mengganggu Pak waktu Bapak dalam menjalankan tugas hari ini. Saya Pak, kebetulan untuk awal minggu ini, hari ini ada tugas demonstrasi kontekstual. Yang kebetulan modulnya itu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Ya, kami akan sedikit bertanya pada Bapak tentang apa yang sudah Bapak lakukan terkait pengambilan keputusan dalam sebuah institusi moral di sekolah ya Pak. Kami memilih Bapak karena Bapak termasuk kepala sekolah senior. Jadi sudah banyak pengalaman yang didapatkan selama Bapak memimpin di sekolah, baik itu di sini maupun di sekolah lain di Sumatera. Ada beberapa hal Pak yang ingin saya tanyakan. Dalam pengambilan keputusan terkadang kita dihadapkan pada satu situasi ya Pak, suatu situasi dilema. Dilemanya kadang dilema tentang nilai-nilai yang sebenarnya sama-sama benar ya Pak, antara nilai satu dengan nilai yang lain. Karena kita yakini bahwa dalam mengambil keputusan itu kan mengacu pada nilai kebaikan, Pak, nilai kebajikan yang bersifat universal. Mungkin ini selama Bapak memimpin di sekolah, pernah nggak Pak mengalami sebuah pengambilan keputusan yang bersifat dilema? Satu sisi saya harus memutuskan karena ini sesuai dengan peraturan yang ada. Sisi lain misalnya ada nilai lain yang itu bertentangan dengan peraturan itu sendiri. Mungkin Bapak pernah mengalami, bisa cerita Pak? Ya. Jadi tentu ya memang sudah menjadi bagian yang tidak boleh kita libatkan, ya tidak boleh kita tidak boleh kita hapus begitu saja tentang proses-proses pengambilan, terutama yang dilaksanakan di sekolah itu. Ya, acuannya adalah yang pertama itu adalah aturan. Ya, acuannya itu harus tetap mengacu pada aturan atau nilai-nilai yang berlaku di lingkungan sekolah itu. Kalau kemudian aturan itu di dalam pengambilan keputusan itu kemudian bertentangan, misalnya keputusan yang kita ambil dengan aturan, tetapi kita berpikir bahwa keputusan yang kita ambil itu juga adalah sesuatu yang benar. Iya. Ya, kita ingin mengambil keputusan dan kita berpikir bahwa keputusan yang seperti itu adalah keputusan yang benar, tetapi di sisi lain ya keputusan itu orang melihat itu adalah bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Sering ya Pak, Ya, seperti itu ya Pak. seperti itu. Maka tentu yang harus menjadi pertimbangan saya itu adalah yang pertama tentu kita melihat dulu sisi baik dan sisi tidak baiknya keputusan yang kita ambil itu. Apa kebaikannya keputusan yang kita ambil itu, dan apa ketidakbaikannya keputusan yang kita ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian kita melihat bahwa keputusan itu dipandang oleh orang lain bertentangan dengan nilai-nilai atau dengan aturan-aturan yang ada di sekolah, tentu kita harus memberikan penjelasan yang sedetail mungkin dari keputusan-keputusan yang kita ambil itu. Kemudian kita akan diskusi ya. Kalau berdiskusi kan menyenangkan. Ya, dalam diskusi itulah kita terus sambil memasukkan kepentingan, kebaikan dari keputusannya kita ambil. Insya Allah dengan seperti
itu kalau orang lain kemudian pada awalnya melihat keputusan yang saya ambil bertentangan dengan aturan sekolah, tapi ketika didiskusikan seperti itu, ya insya Allah karena kita kan acuannya sama, kebaikan dan kebenaran. Insya Allah orang lain akan melihat itu adalah sesuatu juga yang baik, sehingga mungkin bisa dilaksanakan keputusan yang kita ambil. Ya, itu strategi ya Pak, ketika ya, Bapak menghadapi sebuah dilema, ada dua nilai yang sama benar, tapi kalau sudah menyangkut aturan berarti Bapak tetap ya Pak mengutamakan aturan itu ya Pak. Saya contohkan ini ya. Saya punya contoh. Dulu waktu saya jadi kepala sekolah di sekolah A, misalnya. Jadi saya waktu itu masih belum menjadi kepala sekolah, belum menjadi kepala sekolah, sebagai guru konseling. Ada siswa itu sudah kelas 3 waktu itu, sudah tahun terakhir, kelas 2 waktu itu, masih kelas 2. Nah itu kebetulan siswa yang menjadi masalah itu siswa yang menjadi pegangan saya. Nah, pegangan saya. Jadi sudah ada itu sebelum kenaikan kelas itu suaranya si guru-guru untuk tidak menaikkan untuk menaikkan siswa itu. Nah, tetapi saya melihat kelemahan teman-teman yang hanya berdasarkan nilai saja yang menjadi pertimbangannya. Teman-teman dalam tidak mempertimbangkan misalnya kenapa sih anak itu kemudian nilainya selalu jelek dalam ulangan. Kemudian tidak mempertimbangkan misalnya kenapa sih murid itu sering tidak masuk ketika pelajaran itu. Ya. Nah itu yang barangkali menurut saya ya benar teman-teman itu tidak menaikkan itu benar. Karena memang sesuai aturan, tetapi teman-teman tidak melihat dari sisi lain. Sisi lain bagaimana kehidupan keluarganya dia, bagaimana dia misalnya mau datang ke sekolah. Itu yang barangkali tidak terpikirkan. Nah, saya terus terang saja ketika rapat kenaikan kelas itu, ya saya menentang. Ya tidak setuju dengan apa yang teman-teman putuskan itu, ya. Karena saya melihat memang ada persoalan besar yang dihadapi oleh itu. Ya. Persoalan besar itu adalah nomor 1, orang tuanya itu tidak mampu. Ya. Mau ke sekolah dia harus jalan dari rumah ke sekolah sehingga sering terlambat. Ya. Kemudian ulangannya itu kenapa kok selalu barangkali memang dia tidak belajar karena dia selalu membantu orang tuanya apa orang tuanya itu pekerjaannya itu adalah menyiapkan dagangannya untuk dibawa ke pasar. Jadi membantu orang tuanya itu. Nah, barangkali kalau kemudian misalnya persoalan-persoalan itu terjadi pada diri kita, terjadi pada diri kita, mungkin kita akan merasakan juga kesulitan. Iya. Menarik sekali Pak contohnya Pak. Jadi memang seorang pemimpin itu tidak bisa terlepas dari persoalan yang itu bersifat dilematis. Iya. Nah, ketika Bapak ingin mengambil keputusan yang bersifat dilematis, pernah nggak Pak keputusan itu pengambilannya tidak di saat itu juga? Misal harus keesokan harinya atau bagaimana? Apa langsung saat itu juga diputuskan atau ada proses? Kalau dari cerita Bapak harus diskusi, kalau itu bertentangan dengan aturan dan lain sebagainya. Ya, itu persoalan itu bisa dilihat
timingnya ya Pak. Ya, gitu. Jadi kalau dari sisi waktu atau timing itu keputusan itu bisa diputuskan hari ini dan keputusan itu bisa mengarah kepada kebaikan. Nah, apa saja. Tapi ketika timing itu memang tidak memberikan keputusan terbaik, ada Bapak dalam tindak lanjut dari pelaksanaan keputusan itu, ya tentu kita harus berpikir bahwa keputusan itu mungkin bisa ditunda. Ya, apalagi kualitas masalahnya agak berat Ya, misalnya ya Pak. Jadi waktu, situasi, kondisi masalahnya apa gitu ya Pak. Selama ini ketika mengambil keputusan pasti ada kendala ya Pak. Tadi Bapak cerita kendala pasti ya Pak. Entah itu rekan sejawat ya Pak. Selain kendala kan kita juga perlu tanya faktor-faktor yang mendukung proses percepatan pengambilan keputusan itu kira-kira apa Pak yang membuat ini bisa cepat diambil keputusan misalnya. Itu apa kira-kira hal yang mendukung? Iya. Jadi faktor-faktor yang mendukung percepatan pengambilan keputusan itu adalah ini, apakah keputusan itu bisa secepatnya memperbaiki apa yang akan kita kerjakan atau kita lakukan. Kalau keputusan itu bisa jadi segera memperbaiki, ya secepatnya diambil keputusannya. Ya. Jadi apa istilahnya ya, dalam istilah kimia itu ada bahan yang bisa menjadi motivator ya dalam kimia itu ya. Enzim apa? Mempercepat. Iya, ya mempercepat. Ada enzimnya, ada motivatornya lah. Jadi perlu difikirkan motivasinya itu apa Bu? Ketika kita mengambil keputusan secepatnya. Apa ya? Pasti ada itu ya Pak. Insya Allah ada. Setiap keputusan itu ada. Tetapi tentu sebaiknya keputusan itu memang tidak semua keputusan harus bisa diselesaikan dengan cara secepat mungkin. Iya. Ya, karena kalau mengambil keputusan itu tentu terkait dengan persoalan-persoalan yang ada. Sementara persoalan-persoalan yang ada itu tidak secara otomatis kita pikirkan ya harus A, B, C atau D. Iya. Ya, Ya. Yang jelas dari apa yang dipaparkan Bapak bahwa dalam proses pengambilan keputusan ada langkah-langkah ya Pak yang sudah Ya. Bapak jelaskan tadi, mulai dari awal melihat situasi, siapa yang terlibat, Ya. gitu Pak. Kemudian pengujian nilai-nilai kebaikan, gitu ya Pak. Ketika bertentangan dengan peraturan, berarti Bapak menggunakan teknik bagaimana peraturan itu bisa disampaikan secara masif ke teman-teman rekan sejawat ya Pak, sehingga mereka mengerti ya Pak. Ya. Karena itu memang sering terjadi. Jadi kira-kira pesan dari Bapak tentang pengambilan keputusan yang bersifat dilematis yang bisa kami petik ini apa Pak kira-kira Pak? Sehingga nanti bisa jadi bekal kami ketika suatu saat kami ditakdirkan gitu, belajar mengambil keputusan. Ini yang barangkali sering juga saya laksanakan ketika pengambilan keputusan itu bukan bertentangan. Keputusan itu sama-sama benar, tetapi harus berbeda. Ya, harus berbeda. Artinya kalau keputusan Garmin A, keputusan saya B, ya, saya tentu menyampaikan kepada Garmin, monggo silakan Garmin laksanakan keputusan Garmin, karena itu keputusan terbaik menurut Garmin. Ya, ada di sisi lain saya berpikir keputusan itu tidak harus selalu berpihak kepada pimpinan. Iya. Ya,
harus ada intinya win-win solution, pengambilan keputusan yang sama-sama baik itu, yang sama-sama menguntungkan, ya, yang tidak sama-sama merusak, ya, tidak sama-sama merusak. Itu yang barangkali juga menjadi dasar di dalam pengambilan keputusan. Iya Pak, jadi yang disampaikan Bapak sangat bermanfaat bagi kami, bahwa dalam pengambilan keputusan itu tidak serta-merta hanya untuk kepentingan pimpinan ya Pak, tetapi bagaimana keputusan itu bisa berpihak pada murid tentunya, karena kita di institusi sekolah, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kata Bapak tadi di kelasnya, kemudian bertanggung jawab ya Pak, memberikan ruang kepada teman-teman misalnya untuk memutuskan sesuatu yang jadi memberikan ruang kepada teman-teman untuk berpikir tentang persoalan-persoalan yang dihadapi itu adalah sangat penting. betul Pak. Apa ini apalagi sekarang kan mereka belajar, mereka mengajar, itu penting itu memberi keleluasan kepada teman-teman untuk mengambil keputusan atau strategi dalam pembelajaran. Ya Pak, itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi kami, yang barangkali bisa jadi pegangan untuk kami Pak, untuk saya terutama, sehingga kalau suatu saat bisa belajar mengambil keputusan, insya Allah apa yang diberikan oleh Bapak hari ini akan menjadi referensi kami, bukan karena selama ini sudah terbukti dari kepemimpinan Bapak di beberapa sekolah sudah menunjukkan bahwa setiap pengambilan keputusan yang diambil alhamdulillah sudah banyak berpihak kepada murid, ditunjukkan dengan prestasi sekolah dan lain sebagainya. Terima kasih Pak atas pencerahannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf mengganggu Pak. Saya akhiri ya Pak. Jangan ya Pak, bosan-bosan ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu Bapak di sela-sela kesibukan Bapak. Saya Pak kebetulan saat ini sedang menempuh modul 3.1 yaitu materi pengambilan keputusan. Nah, di materi modul 3.1 itu diharapkan calon guru penggerak itu melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu melakukan wawancara terhadap 2-3 pimpinan kepala sekolah. Nah, karena kebetulan saya berada di SMA 1, maka satu pimpinan yang pasti kami wawancarai adalah Bapak Soekarno selaku kepala SMA 1. Begini Pak, dalam pengambilan keputusan terkadang di institusi, di sekolah terutama ya Pak, seringkali dihadapkan pada sebuah situasi yang bersifat dilematis. Antara prinsip yang sama-sama benar, tetapi kita harus memutuskan sesuatu. Ya, sesuatunya itu sama-sama benar Pak, yaitu yang disebut dengan dilema etika ya Pak. Sama pengambilan keputusan yang kadang kita dihadapkan situasi pada benar ataupun salah. Nah, itu kalau dalam pengambilan keputusan disebut rujukan moral Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah antara dilema etika dan bujukan moral itu sering Bapak alami di sekolah ini Pak? Terima kasih Ibu Hermin selaku peserta calon guru penggerak angkatan yang ke-5. Ya. Ucapkan terima kasih. Ya, apa yang disampaikan oleh Bu Hermin dalam mengambil sebuah keputusan ya, pada ranah pimpinan itu yang memang harus ada. Akan tetapi di dalam mengambil sebuah keputusan tentu di situ harus butuh keberanian. Betul. Akan tetapi sebelum kita mengambil keputusan tentu terlebih dahulu kita pelajari keputusan apa yang harus kita ambil. Nah, karena keputusan itu nanti akan berwujudnya dalam dalam bentuk kebijakan. Sedangkan kebijakan itu adalah hak otonom kepala sekolah. Jadi seorang pimpinan di satuan pendidikan dalam mengambil sebuah keputusan terlebih dahulu yang pertama harus mempelajari permasalahannya itu
Yang kedua, kita pertimbangkan dulu. Kalau keputusan itu kita ambil, kira-kira mendatangkan manfaat atau mudarat. Kalau dipandang keputusan itu dipandang mendatangkan mudarat, menurut saya itu bukan sebuah keputusan yang bijak. Tetapi kalau keputusan itu dipandang bermanfaat kepada semua orang, termasuk kepada pimpinan, itulah yang namanya sebuah keputusan. Menarik sekali Pak yang disampaikan oleh Pak Karman, bahwa dalam proses pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin itu melalui sebuah langkah-langkah ya Pak, mempelajari masalahnya ya Pak, keputusan yang akan diambil tentu untuk itu butuh keberanian, kemudian mempertimbangkan nilai kebermanfaatannya ya Pak untuk banyak orang. Memang Pak, dalam setiap pengambilan keputusan ada 3 dasar Pak yang perlu kita jadikan rujukan. Pertama adalah keberpihakan kita pada murid gitu Pak, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang ketiga bertanggung jawab. Nah itu yang kadang perlu kita jadikan rujukan. Kemudian Pak, selama ini Bapak pernah enggak mendapatkan atau mengalami tantangan saat akan mengambil sebuah keputusan? Adakah tantangan yang pernah Bapak dapatkan saat mau mengambil keputusan? Terima kasih. Yang namanya tantangan itu pasti ada, hambatan, tantangan. Dalam dunia pendidikan itu pasti ada. Akan tetapi hambatan atau tantangan itu menurut saya tidak seberapa besar. Karena langkah yang akan saya ambil itu kembali kepada yang tadi, bermanfaat kepada semua orang. Kalau di satuan pendidikan itu ya bermanfaat kepada peserta didik, kepada guru, kemudian kepada orang tua siswa ya. Jadi yang namanya hambatan tantangan itu ada ya, tapi segala sesuatunya hambatan tantangan itu perlahan semuanya bisa dikondisikan. Dikondisikan ya Pak, ya, di atas. Kemudian Pak, dari pengalaman Bapak, pernah enggak Pak melakukan proses pengambilan keputusan itu tidak langsung pada saat itu juga? Artinya misalnya Pak, ada sesuatu yang harus diputuskan, tetapi Bapak masih membutuhkan waktu untuk melakukan pengkajian sehingga tidak bisa diputuskan pada hari itu juga. Pernah enggak seperti itu? Yang saya alami, saya dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak terburu-buru. Saya tidak mau atau tidak suka dalam mengambil sebuah keputusan dengan waktu yang relatif cepat. Karena saya harus butuh pemikiran dulu dalam mengambil sebuah keputusan. Keputusan apa yang harus kita ambil ya? Keputusan apa yang harus